Saya tidak berasumsi adanya kudeta. Tapi Saya berasumsi bahwa adanya gerakan yang tidak sesuai dengan struktural. Prabowo datang kepada Anda, dia merasa tersinggung atas pencopotan itu. Dia merasa Anda sudah menghina keluarga Sumitro dan juga keluarga Soeharto. Benar. Saya memberikan petunjuk kepada Pangap untuk segera sebelum matahari terbenam Pangkostrat diganti. Anda ini presiden apa? Naif. Saya jawabnya, masa bodoh. Yang penting saya presidennya, saya menentukan. Dan kali ini, di tempat yang sama, kita sambut Prabowo Subianto. Siap, siap. Thanks a lot. Silakan. Ya, Prabowo sudah ada di sini dan kalau kita lihat tadi ada cuplikan wawancara dengan Pak Habibie. Tapi kami semua di sini yakin bahwa penjelasan Anda di berbagai media sudah cukup banyak, sudah cukup jelas. Jadi di situ Anda hendak mengatakan bahwa isu kudeta itu tidak benar. Kemudian Anda atau di dalam buku itu bahwa Anda marah-marah mengatakan presiden naif, juga Anda katakan tidak benar seperti itu. Ada hal lain yang ingin Anda klarifikasikan, Pak Prabowo? Ya, saya sebetulnya menyesal ya. Adanya buku itu ya? Atau ada urian seperti itu. Iya. Dan saya sudah coba mohon waktu ke beliau. Saya coba melalui mediator, tapi beliau tidak mau terima saya. Saya juga ya. Iya, menarik. Kecewa juga. Kecewa. Anda terhina nggak ditolak seperti itu? Karena penolakan itu secara terbuka. Pak Habibie mengatakan tidak mau bertemu dengan Prabowo. Ya, saya menyesal dalam arti saya ingin menyelesaikan masalah dengan budaya kita, kekeluargaan. Ya, dan saya kira pantas kalau ada dua pihak yang ada suatu kesalahpahaman atau ada perbedaan pendapat, kan wajar kalau ketemu untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi toh Pak Habibie tidak mau. Tapi apa Anda akan terus berusaha atau cukup sudah? Enough is enough. Saya tetap akan berusaha untuk ketemu beliau ya, dan mudah-mudahan beliau akan menerima saya. Sebenarnya apa yang ingin Anda sampaikan kepada Pak Habibie kalau ketemu? Minta agar direvisi? Atau ada hal lain yang Anda ingin katakan? Iya, saya akan katakan, Pak Habibie, saya tidak berbicara seperti itu kan, Pak. Ya, kalau dalam disiplin ilmu kita memuat sesuatu dengan tanda kutip, berarti kan harus benar seperti itu. Ya. Harus ada bukti. Karena statement itu seakan-akan langsung kalimat Anda ya. Itu yang membuat Anda keberatan. Harus ada rekaman. Walaupun Pak Habibie mengatakan bahwa ingat, buku ini bukan memoir. Artinya bukan berdasarkan memori, berdasarkan ingatan. Tapi ini buku berdasarkan catatan. Dan dia mengatakan ada saksi-saksi. Bagaimana Anda meyakinkan orang-orang di sini atau masyarakat bahwa itu tidak terjadi, kalimat-kalimat yang Anda utarakan itu tidak benar? Iya. Ada saksi lain yang Anda bisa... Dalam hukum kan the burden of proof adalah di pihak yang menuduh. Saya menolak bahwa saya katakan seperti itu. Tidak Silakan terjadi. Buktikan begitu. Buktikan. Ya? Baik, menarik sekali. Iya, kan? Kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Semua berawal dari buku karya Baharudin Yusuf Habibie. Fakta-fakta sejarah yang sebelumnya tidak terungkap mulai tersibak sesuai versi Presiden RI ketiga tersebut.
Salah satu fakta yang diungkap adalah perseteruannya dengan Panglima Kostrad Letjen Prabowo Subianto. Kurang dari 24 jam setelah Habibie dilantik sebagai presiden menggantikan Pak Harto yang tidak lain adalah mertua Prabowo. Perseteruan ini menjadi hal yang ironis karena hubungan antara keduanya semula berjalan begitu manis dan harmonis. Memang dia pernah mengatakan dia kagum sama Pak Habibie karena ada anak bangsa yang diakui kemampuannya di bidang perpesawatan ya. Artinya hubungan kedua insan itu sangat baik ya. Yang satu adalah tangan kanan Pak Harto yang sangat istimewa. Pak Habibie mengatakan Pak Harto adalah profesor politiknya, guru besar politiknya, dan dianggap bapaknya sendiri itu. Sering begitu Pak Habibie bilang sama saya. Ayah kandung dari Prabowo. Prabowo adalah idola saya. Sejak saya di SMA. Pak Sumitro. Dan saya tahu bahwa keluarga itu sangat intelektual. Dan kedua, Prabowo itu dekat dengan saya idolanya Prabowo. Hubungan yang dekat membuat keduanya nyaris tidak berjarak dalam mengungkapkan pendapat. Prabowo dalam sebuah wawancara dengan majalah Asia Week edisi Maret 2000 mengungkap pernyataan Habibie yang nyaris seperti janji di telinganya. Beberapa kali dia bilang, kalau saya menjadi presiden, kamu akan jadi panglima. Kamu akan jadi jenderal bintang 4. Pada tanggal 16 Mei sekitar pukul 15.30, saat Pak Harto sedang di Kairo, Mesir, Prabowo menemui Wakil Presiden Habibie membicarakan kemungkinan pergantian kekuasaan. Jika Pak Harto mundur, Habibie menjadi orang yang paling berpeluang menggantikan posisi orang nomor 1. Dan ketika pembicaraan beralih mengenai jabatan Panglima, Dia mengatakan kalau nama Anda muncul, saya akan setujui. Ada perbedaan besar di sini. Ya, menarik sekali bahwa pernah satu saat di Asia Week, Anda mengatakan Pak Habibie berjanji jika dia jadi presiden, maka Anda akan diangkat menjadi Panglima TNI dengan 4 bintang di pundak. Apa betul begitu? Sering beliau bicara seperti itu. Sering. Ya, tapi saya anggap itu masalah apa ya? Masalah biasa itu ya. Dalam hubungan antara katakanlah dua individu, yang satu lebih senior, yang satu saling menghormati, saling mengagumi, saya kira itu kan masalah yang Dalam konteks tidak apa waktu itu Pak Habibie mengatakan atau sering mengatakan bahwa oke, nanti Anda akan jadi Panglima TNI, Anda akan bintang 4. Kira-kira dalam konteks apa kok dia mengucapkan itu? ya sering aja dalam pembicaraan-pembicaraan. Karena kekagumannya pada Anda mungkin Saya ya. tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya ya mungkin saya yang naif ya. Gitu. Ya mungkin Tapi ini kan sudah sekian tahun yang lalu. sekian tahun lalu. Tapi toh akhirnya ketika menyusun kabinet, anggota kabinet, ternyata yang ditunjuk menjadi Panglima TNI adalah Pak Wiranto. Ya. Anda kecewa ketika fakta itu muncul? Anda marah nggak? Oh. Tapi sebelum Anda jawab, kita break dulu Iya, iya. untuk kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Ya, jadi kalau akhirnya Pak Wiranto yang ditunjuk menjadi Panglima, Anda kecewa, marah? Saya kira tidak ya. Dalam budaya militer ya kita sangat menghormati keputusan atasan. Dan memang itu hak prerogatif seorang presiden memilih. Itu kan sistem kita, undang-undang dasar kita. Jadi saya kira tidak ada itu rasa marah, rasa kecewa itu. Tapi yang menarik juga adalah bahwa Anda Dan tolong ya saya ingin ingatkan ya, kalau tidak salah tanggal 15 pagi, mungkin Bung 15 Mei 15 Mei pagi, mungkin Iya. Bung Andi sudah jadi wartawan pada Saya saat jurnalis, itu. ya. Kan? Kan saya diwawancara pagi-pagi, RCTI. RCTI Iya. semua kan. Saya di RCTI ya waktu kan? itu. Di situ saya bikin statement kan, Ya. Anda bahwa mendukung. ABRI, waktu itu ABRI tidak pecah. tidak pecah, solid di bawah kepemimpinan Jenderal TNI Wiranto. Jadi itu harusnya clear ya, tidak ada Saya orang tegaskan boleh di situ mempertanyakan kita. lagi ya. Iya. Kalau kemudian yang menarik adalah ketika Pak Habibie menyusun kabinet itu, Iya. sebelum ada pengumuman, Ya, Anda mengirim Maijen Kiflan ya, ya, untuk kemudian membawa surat dari Jenderal Besar
Abdul Haris Nasution Iya. yang meminta agar Pak Habibie mengangkat Pak Subagio waktu itu sebagai Kepala Staf Angkatan Darat Iya. untuk menjadi Panglima TNI. Iya. Apa betul? Ya, betul. Bagaimana Ya, ceritanya? jadi begini ya, saudara, itu coba kita melihat konteks Iya. Mei 98. Ya. Bangsa dan negara sedang mengalami suatu krisis yang luar biasa. Ekonomi kita hancur, rupiah kita hancur. Ini mulai dari September 97. Nah, ada pemerintahan baru. Presiden turun, wakil presiden naik. Berarti wakil presiden kosong, ya. Jabatan-jabatan akan kosong. Kita concern sebagai seorang pejuang, seorang warga negara, seorang pimpinan pada saat itu untuk mengurun rembuk, memberi saran. Boleh diterima, boleh tidak diterima. Nyatanya tidak diterima. Tetap kita laksanakan. Tidak ada Kenapa masalah. harus minta jasa dari Pak Nasution? Ini jenderal besar di Indonesia itu kan hanya 3. Pak Dirman sudah meninggal, Pak Harto baru lengser, ya toh. Kemudian Pak Nasution sebagai orang yang dihormati, kita berharap dapat memberi kesejukan, mempersatukan kondisi. Sebetulnya itu motivasinya itu. Tapi di dalam surat yang sama, Anda mengusulkan diri Anda, walaupun itu atas saran dari Kepala Staf Kostrad waktu itu ya, Pak Iya. Kiflan sendiri, untuk menjadikan Anda dari Pangkostrat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Jadi ada juga upaya untuk mempromosikan diri Anda. Bagaimana Anda bisa menyetujui usulan itu? Apa dasar pemikirannya? Ya, sekali lagi ya, saya sudah jawab berkali-kali. Jadi sekali lagi sudah menjadi semacam tradisi bahwa setelah Kasat, yang paling senior itu sebetulnya Pangkostrat. Karena memimpin pasukan tempur yang paling banyak. Besar. Ya, itu sudah waktu ini konvensi ya, sudah semacam konvensi. Waktu Ahmad Yani gugur ya tahun 65, kan demikian juga Pangkostrat yang menggantikan ya. Ini adalah konvensi. Kemudian kembali ke tadi, kita concern bagaimana bisa menjaga transisi ini ya. Di saat yang sangat sulit, dan sekarang baru keluar buku-buku bagaimana kekuatan-kekuatan dunia ikut bermain di transisi tersebut ya. Jadi concern saya seperti itu. Jadi kembali lagi bukan haus kekuasaan, memberi saran bahwa saya waktu itu menyetujui usul-usul itu karena saya merasa bahwa saya dapat berbuat banyak untuk menenteramkan dan mengembalikan keamanan. Nah, kalau di dalam bukunya Pak Habibie mengatakan bahwa dia yang meminta Pak Wiranto mencopot Anda sebagai Pangkostrat, tapi ketika kita dulu membaca buku biografi dari Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah Anda, di situ disebutkan oleh buku itu bahwa yang meminta Anda dicopot sebagai Pangkostrat adalah Pak Harto. Mana yang benar ini? Jadi waktu saya jumpa Pak Habibie, Iya. saya tanya Pak Habibie, ya toh, Pak Habibie apa tahu rencana pergantian saya? Tahu? Apa ini keputusan Bapak? Benar keputusan saya? Saya tanya, kenapa saya harus diganti? Oh ini, beliau jawab waktu itu, ini permintaan mertua Anda, permintaan Pak Harto. Anda shock. Saya shock. Waktu itu Anda shock. Saya shock. Ya. Apa yang ada di hati dan isi pikiran Anda waktu itu ketika mendengar bahwa ternyata yang minta adalah mertua Anda sendiri? Tapi sebelum Anda jawab, kita break dan kita simak pesan-pesan berikut ini.